You're unbelievable. Balik. Siapa penerima reward berikutnya? Good. Aplaus untuk Anda semuanya. Anda tahu tentang bambu Cina? Bambu Cina yang asli itu di Cina, nggak ada di Indonesia gitu ya. Petani bambu Cina itu kalau nanam benih bambu Cina, itu mereka tahu bahwa mereka butuh waktu 3 tahun untuk membuat bambu itu baru muncul. Jadi selama 3 tahun pertama bambu Cina muncul tapi cuma 10 sentian. Stres nggak Anda? Setiap hari nyiramin, mupuk, 3 tahun cuma 10 senti. Stres nggak? Tahu saya udah saya cabut ganti singkong gitu udah. Capek tiap hari 3 tahun. Ya. Tapi petani bambu Cina tahu memang seperti itu prosesnya. Tapi after 3 tahun, hanya dalam waktu 6 bulan kemudian, bambu Cina tumbuh hanya dalam waktu 6 bulan. 25 meter. Menjadi bambu tertinggi, terkuat dan terlentur dan termahal di dunia. Itu bambu Cina. Terus 3 tahun ini ngapain? 3 tahun itu bambu Cina itu tumbuh. Tapi ke bawah. Membangun jaringan akar serabut, akar tunggang, akar serabut. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia tumbuh, dia bisa 25 meter tingginya. Dia bisa menjadi bambu yang tinggi, yang kuat. Sehingga yang pertama dia tumbuhnya ke bawah. Lihatlah 3 tahun lagi. Kita yang konsentrasi full, profesional. Kita akan kaget, orang akan kaget. Gila, yang tadinya orang itu nggak kelihatan apa-apa, tahu-tahu cuma dalam waktu 6 bulan, bung, 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 peraih reward. Luar biasa. Oke? Nah, sekarang kita sharing tentang profesionalisme. Itu adalah bagian dari proses supaya dapat hasil yang baik. Tetapi sebenarnya kekuatan kita untuk tetap bertahan dan tetap semangat dan tetap happy supaya sampai di hasilnya, dari sekarang sampai di hasil itu ada justru di goal setting, di why kita mau ngelakuin ini, why kita mau ngelakuin ini, why kita ada di sini. Ya. Teman-teman, saya pengen tanya sama Anda, siapa yang ngasih reward Anda? Siapa yang ngasih reward? Tiansi. Bukan Tiansi, bukan Mr. Lee, bukan Upland. Tuhan. Lewat Tiansi, lewat Mr. Lee Jin Yuan, lewat para upline kita, mereka salurannya, tapi yang ngasih yang di atas. Sehingga kalau kita komitmen untuk menjadi penerima reward, kita nggak usah komitmen sama upline, nggak ngepek. Kita komitmennya sama Tuhan. Uang yang mau ngasih itu Tuhan gitu loh, teman-teman. Yang mau ngasih itu Tuhan, bukan upline. Jadi kalau komitmen ya komitmen aja sama yang di atas. Sehingga saya komitmen jadi diamond. Saya tahu kapan tanggalnya, saya tahu kapan bulannya, saya tahu kapan tahunnya. Dan saya tahu yang memberikan saya diamond itu adalah Tuhan. Lewat upline saya, lewat Tiansi, lewat alat bantu, lewat program-programnya, tapi yang ngasih Tuhan. Saya janji sama yang di atas. Karena yang ngasih yang di atas. Yang penting yang di atas harus ngelihat saya bekerja. Karena yang di atas yang ngasih, dan saya percaya beliau, Tuhan itu ngasih miliaran bintang gratis saja bisa kok buat kita. Kok mau cuma ngasih mobil BMW? Cemen. Oke. Tapi of course dia juga akan melihat keseriusan kita dalam bekerja. Jadi kadang-kadang saya justru ketakutan ketika saya tidak bekerja, teman-teman. Bukan ketakutan sama upline, bukan ketakutan sama downline. Kadang-kadang saya ketakutan kalau saya tidak bekerja. Saya ketakutan Tuhan melihat saya nggak serius sama permintaan saya. Saya tahu permintaan saya hal yang kecil buat dia, tapi pasti dia akan melihat keseriusan saya. Kalau hari ini saya belum diamond, padahal 2003 saya sudah join. Cuma satu jawabannya, karena yang di atas melihat saya belum serius untuk jadi diamond. Saya benar-benar punya goals yang kuat untuk jadi diamond.
Saya konsentrasi dengan titik-titik kekuatan dalam diri seseorang, bukan titik-titik kelemahan dalam diri seseorang, karena itu bikin stres. Setiap kali saya diskusi sama downline saya nggak lagi menyuruh mereka. Aneh banget ketika orang punya komitmen dan dia percaya bahwa yang ngasih itu yang di atas, sehingga dia kalau melakukan sesuatu yang penting yang di atas ngeliat gitu. Dan dia juga ketakutan ketika dia nggak ngelakuin sesuatu gitu. Tapi ketika ada kesadaran seseorang bahwa yang ngasih yang di atas, dia khawatir sekali kalau dia nggak melakukan sesuatu hari ini. Dan saya nggak perlu upline tahu. Saya nggak perlu tulis saya tahu. Saya pengen Tuhan tahu bahwa saya serius dengan diamond saya. Saya punya alasan yang luar biasa untuk mengejar goal saya. Teman-teman, ribet Anda, BMW Anda, cuma Tuhan yang ngasih, bukan upline, bukan Tiansi. Dia yang lihat Anda layak atau enggak dapat, bukan komputer, bukan mobilnya, tapi makna di balik mobil itu luar biasa sekali. Bagaimana ibu saya waktu saya kabari saya dapat mobil itu, dan ibu saya tahu-tahu diem di telepon, gak bisa ngomong apa-apa waktu saya kabari, dia cuma nangis. Dan sampai hari ini ibu saya selalu bilang bahwa setiap kali ibu punya masalah, setiap kali ibu sedih, ibu cuma satu, ibu langsung lari ke video, ibu setel video waktu kamu dapat reward dan ibu peluk kamu. Itu sudah mengobati semua masalah ibu. Ibu merasa sedang melahirkan orang yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain. Ibu bangga. Anda bayangkan teman-teman, itu bukan cuma kendaraan ada rodanya 4. Ketika Anda menerima itu, Anda rekam itu dalam video, orang tua Anda melihat, mungkin orang tua Anda akan mengalami seperti yang orang tua saya rasakan. Setiap kali lagi punya masalah, dia setel lagi video itu dan dia happy. Saya stres kalau saya nggak ngelakuin sesuatu yang di atas ngelihat, padahal saya serius, saya sudah janji sama Tuhan, saya harus jadi diamond. Tahunnya udah jelas, bulannya udah jelas, dan saya tahu buat Tuhan itu hal kecil ngasih itu. Dia ngasih miliaran bintang gratis saja bisa kok. Masa cuma ngasih diamond aja nggak bisa? Tapi pasti Tuhan tahu saat yang tepat. Kalau memang saya belum layak, ya nggak dikasih kok. Mau kerjanya kayak apa? Kalau saya nggak layak, ya dikasih. Sehingga saya berusaha untuk membersihkan saluran rezeki saya. Teman-teman, saya belajar dari bisnis ini. Anda nggak bisa, Anda bagus di Tiansi, Anda jelek dalam hal yang lain, dan Anda dapat rezeki di Tiansi. Nggak bisa. Saluran rezekinya satu. Dari atas ke hidup kita tuh saluran rezekinya satu. Anda menjadi seorang upline yang bagus, yang profesional, tapi di luar sana Anda nipu orang, Anda merugikan orang lain, Anda menyakiti orang lain, tetap aja habis di sini. Nggak bisa. Anda dan saya bisa menjadi seorang kepala rumah tangga, bisa menjadi seorang distributor Tiansi, bisa menjadi seorang ketua RT, bisa menjadi seorang karyawan, tetapi saluran rezekinya cuma satu. Nilai setitik, rusak susu sebelanga. Yang di karyawan nipu-nipu, ngerusak rezeki di Tiansi juga. Jadi suami yang jelek, ngerusak rezeki di Tiansi juga. Saya takut sama yang di atas. Karena saya pengen yang di atas serius dengan permintaan saya. Dan pasti yang di atas juga pengen saya serius dengan apa yang saya minta. So teman-teman, kalau setiap dari kita punya kesadaran bahwa semua yang ngasih ini adalah yang di atas, bukannya kita justru pasrah, terus yang ngasihkan yang di atas. Bukan. Kita justru aware, kita justru waspada bahwa kalau kita nggak serius, yang di atas pun juga nggak serius. Mungkin kita bisa sembunyi dari upline, kita bisa sembunyi dari orang lain, dari downline. Kita nggak pernah bisa sembunyi dari yang di atas. Dan bahwa setiap kotak-kotak fungsi kehidupan kita dalam masyarakat, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai upline, entah sebagai downline, entah sebagai karyawan, entah sebagai
apapun, entah sebagai distributor Tiansi, percayalah dengan saya bahwa fungsi boleh berbeda-beda, tapi rezekinya itu dalam satu saluran yang sama. Jangan rusak satu kotak bidang Anda, karena itu akan mengotori semua bidang yang lain. Dan kalau kita sudah lakukan itu, jangan pernah khawatir dengan hasilnya. Kalau kita sudah lakukan itu, jangan pernah khawatir dengan hasilnya. Be thankful. Justru khawatirlah kalau Anda merasa bisnis Anda sekarang besar, tapi Anda tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan benar. Karena akan mudah dicabut lagi. Be professional. Go reward. Go diamond. Luar biasa, berikan sekali lagi untuk Silver Lion Indonesia, Bapak Abe Wijaya. You're unbelievable.